Perkenalkan, nama saya Khalid Saifullah dari Gaya Fakih. Dulu saya di Karisma dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Terakhir saya menjabat menjadi LPMPP, dan sekarang LPMPP 39 minta saya untuk share sedikit tentang manajemen. Dalam Islam kita tahu sendiri bahwa waktu itu sangat penting. Bahkan Allah mendedikasikan satu surah khusus tentang waktu, bahwa semua dari kita adalah orang yang merugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, mengajak kepada kebenaran, dan juga mengajak kepada kesabaran. Dan juga Rasulullah SAW memperingati kita untuk mengoptimalkan 5 hal, memaksimalkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Salah satunya adalah masa muda sebelum masa tua, dan juga masa luang sebelum masa sempit. Jadi di sini dalam Islam sudah jelas alasan kenapa kita harus manage waktu kita secara efektif. Para ahli corporate management menggambarkan time management bisa dibagi menjadi 7 bagian. Namun kita bahas beberapa saja. Pertama itu adalah menentukan target, menentukan tujuan yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi yang namanya tujuan itu bisa dideskripsikan sebagai SMART. Jadi ada S, M, A, R, T, SMART. Kalau di bahasa Indonesia cerdas, cerdas. Tapi di sini ada katanya masing-masing. Jadi S itu adalah spesifik. Spesifik itu berarti artinya rinci, khusus itu ya. Jadi kita setting our targets atau menentukan tujuan kita itu harus spesifik, harus rinci. Jangan sampai kita mengambang. Itu pertama. Sudah itu measurable, bisa diukur. Jadi target kita harus bisa diukur secara jelas. Yang A itu adalah achievable, attainable, bisa dicapai. Jadi jangan sampai tujuan kita tuh terlalu tinggi sampai tidak realistis. Terus kedua R itu adalah relevan, berarti tujuan kita tuh relevan dengan keinginan kita. Jangan sampai kita inginnya A tapi kita menentukan target diri kita dan organisasi kita malah tidak relevan. Dan juga T itu terakhir, timely, berarti harus ada constraint waktu, harus dibatasin waktu. Jangan sampai kita menentukan tujuan tapi kita tidak menentukan waktu, karena kalau tidak diikat dengan waktu maka tidak ada tuntutan untuk kita menyelesaikan tujuan kita. Jadi yang pertama kita harus menentukan tujuan kita. Jadi misalnya saya ingin di Karisma, kalau misalnya tadi kita adalah saya ingin menjadi pembina yang lebih baik, nah itu tidak spesifik. Misalnya berarti bisa ditulis ulang, saya ingin menjadi pembina yang hadir dalam semua acara divisi saya misalnya. Berarti itu udah mulai spesifik. Terus measurable, bisa diukur. Apakah tadi misalnya tujuan tadi itu bisa diukur? Bisa, karena kita punya dengan hadiran. Terus achievable, bisa jadi kita memang bisa hadir selalu, tapi siapa tahu apa kita sakit, apa kita ada urusan lain. Bisa jadi dengan adanya framework seperti ini kita bisa menyesuaikan target kita. Mungkin semua acara divisi tidak mungkin, ya udah dikurangi 90% misalnya. Terus relevan, apakah relevan? Apakah dengan kita selalu hadir itu acara atau misalnya proker dan ini akan lebih baik, atau apa kitanya bisa berkembang dalam acara itu, atau bisa jadi tujuan kita tuh nggak terlalu relevan, harus direvisi. Saya ingin hadir minimal 90% dan di sana saya harus bisa melakukan ABCD dan juga time constraint waktu. Berarti ini dalam jangka waktu sampai mana? Misalnya 1 semester. Dan itu deskripsi singkat tentang tujuan. Nah, terus kedua itu adalah prioritas. Kita harus menentukan kita ada di prioritas mana. Prioritas kita itu apa aja. Dan di sini juga ada framework atau matriks yang bisa kita gunakan.
pertama itu adalah, jadi kalau misalnya kita bikin grafik XY gitu ya, itu ada skala kepentingan, jadi seberapa penting. Nah, terus kedua tuh waktu, jadi harus dilakukan sekarang atau bisa dilakukan di lain waktu. Jadi ini bisa kita menentukan mana yang penting dan genting, mana yang genting maupun tidak terlalu penting, mana yang tidak genting dan tidak penting, dan mana yang penting tapi tidak genting. Jadi misalnya kita punya acara event besar itu 1 minggu, itu berarti penting dan genting. Atau misalnya kita punya ujian juga di waktu yang sama. Nah, di sini kita bisa menggunakan matriks seperti ini untuk melihat mana yang harus kita prioritaskan. Oke, terus ketiga tadi waktu ya, itu sudah jelas. Ini juga cukup penting. Keempatnya adalah istirahat. Sebagai pembina karisma yang emang kebanyakan acaranya atau kegiatannya itu weekend, itu penting bagi kita untuk mencari waktu, harus bisa istirahat. Jadi kalau misalnya LPMPP atau LT itu seringnya Sabtu dan Minggu sibuk seharian, kita harus cerdas mencari waktu dimana kita harus bisa istirahat. Jadi terlepas dari kuliah dan juga dari acara karisma itu, kita satu waktu dimana kita tidak memikirkan itu semua, kita fokus ke diri sendiri, kita fokus untuk istirahat. Nah, karena itu cukup penting. Kita juga harus bisa mengurangi tugas-tugas yang tidak penting. Jadi ada beberapa ini yang memang kita tidak perlu kita yang melakukannya. Misalnya kita bisa mendelegasikan, dan kita bisa minta tolong ke orang lain. Jadi misalnya seorang kadif itu minta kepada stafnya, atau seorang staf minta ke staf yang lain, atau seterusnya. Karena memang kita bukan Superman, kita bukan Superwoman, dan di sini kita memang melakukan teamwork. Ya. Dan yang jelas merencanakan yang dengan jelas. Jadi setelah tujuan kita sudah tentukan, kita harus bisa merencanakan tahap apa aja yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan besar itu. Dan benefit dari manajemen waktu ini jelas kita bisa rasakan. Kita jadi punya lebih banyak waktu untuk kita gunakan untuk melakukan hal yang lain. Kita juga mengurangi stres. Dengan kita mencapai target-target kita, itu akan membuat kita merasa lebih bahagia dan merasa kita sudah melakukan sesuatu, kita sudah mencapai suatu tujuan. Jadi dulu di karisma, saya pribadi ada satu hari di mana saya menggunakan untuk istirahat di weekday ya. Jadi memang ada hari di mana satu hari itu jadwal kelasnya itu lebih sedikit, dan saya gunakan untuk istirahat untuk di rumah, atau saya refreshing dengan caranya masing-masing. Kemudian agar saya hari Sabtu dan Minggu saya bisa all out, saya bantu apapun yang saya bisa bantu itu semua rapat, dan jelas di ini semua saya fokus di dalam acaranya. Dari saya segitu aja. Terima kasih sudah mengundang saya dan mengajak saya untuk berbagi. Semoga karisma bisa semakin sukses, semakin berkah, dan semoga Allah ridho dengan semua usaha teman-teman dan sahabat-sahabat di karisma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.